Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah jika salah dalam membagikan warisan. Nah, jangan sampai ya, nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Tunggu dulu. Apa tuh? Kenapa liatin foto keluarganya? Mau bagi warisan? Enggak, enak aja, belum. Masih lama saya. Bapak kalau mau bagi wasiat boleh ke saya nih. Ada Ustaz Oki, ya kan? Ada Ustaz Syam. Boleh ke teman-teman. Ini rumah izin. Mau nggak tahan dia kalau kayak gini. Misal nih, Bu Mani. Misalnya suaminya meninggal, ya kan? Suami meninggal. Terus istri ini malah justru mendominasi seperti tadi kata Ustaz Syam. Mendominasi warisan dari suaminya. Karena menurut sang istri ini, saya kan istri sah dari almarhum. Terus bagaimana hukumnya jika harta itu terus dikuasai sama ibunya ini, tidak mau dibagi-bagikan? Nah, ini mau nijib penjelasannya nih. Baik, izin guru-guru semuanya. Jemaah Islami Twinda yang dirahmati oleh Allah SWT, masih dalam pembahasan mengenai harta waris. Ada sebuah cerita atau sebuah kasus bagaimana apabila suami meninggal dunia, kemudian harta waris itu dikuasai seluruhnya oleh sang istri. Maka kita lihat sebenarnya ini semua sudah diatur oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 12 telah dijelaskan. Ketika suami meninggal dunia dan kemudian istri tersebut tidak memiliki anak, maka istri tersebut mendapatkan 1/4 untuk bagian dirinya. Namun apabila suami meninggal dunia dan istri tersebut memiliki anak-anak, maka sang istri mendapatkan 1/8 setelah dikeluarkan wasiat maupun hutang-hutang dari sang suami tersebut. Maka ini sudah menjadi sangat jelas pembagian dari seorang istri. Artinya seorang istri tidak bisa menguasai seluruhnya harta dari suami, karena ahli waris itu ada dari hubungan pernikahan, ada juga dari hubungan darah. Maka kita harus patuh dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang mengatakan kalau begitu kasihan seorang istri mendapatkan hanya 1/4 atau mendapatkan hanya 1/8. Lihatlah di dalam Islam posisi istri atau posisi wanita sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Seorang wanita apabila suaminya meninggal dunia, maka ketika masih memiliki ayah dan ayahnya berkecukupan, maka ayahnya membiayai atau memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Ketika ibu ini atau istri ini memiliki anak-anak, anak-anaknya yang cukup ini menafkahi sang ibu atau kerabat-kerabatnya yang mampu menafkahi sang wanita ini. Jadi wanita dalam Islam sebetulnya dia dilindungi, dia dinafkahi. Jadi kalau kita semua antar umat Islam ini saling menjalankan peran kita masing-masing, maka posisi dari seorang wanita sangat dimuliakan luar biasa. Namun ada juga kisah seperti ini. Bagaimana kalau anak-anaknya merasa bahwa aku memberikan seluruh harta warisku kepada ibuku, kami ridha bahwa harta waris ini pada akhirnya kami serahkan kepada ibu. Maka tentu saja hal ini diperbolehkan. Ada anak-anak yang merasa dalam kehidupannya sudah mampu, sudah cukup, sehingga tidak mau untuk mengambil harta waris tersebut untuk kehidupannya, maka harta waris itu diberikan kepada ibu, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Ini bagian dari birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang kita tahu bahwa birrul walidain itu banyak sekali pembahasannya di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surah Luqman ayat ke-14 lah misalnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayk." Dalam surah Luqman ayat 14, salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dengan cara berterima kasih kepada orang tua. Maka kalau ada anak-anak yang merasa bahwa harta waris ini kami ridha untuk diberikan kepada ibu, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Namun bagaimana kalau seandainya sang suami ini memiliki istri yang lebih daripada satu? Sebenarnya teman-teman semua, kalau seandainya seseorang menikah dan tercatat, maka tentu saja setiap istri ini memiliki hak yang sama. Namun kalau seandainya tidak tercatat, maka silakan istri ini diberikan hibah oleh sang suami atau mengadakan isbat nikah. Seperti itu kira-kira. Jadi kita balik lagi kepada tema kita pada hari ini, bahwa sang istri tidak boleh menguasai secara zalim. Zalim teman-teman sekalian. Kalau ada orang-orang yang menguasai hartanya seluruhnya, itu perbuatan yang zalim. Zalim itu terbagi jadi 3, hati-hati. Zalim kepada Allah adalah menyekutukan Allah. Zalim kepada orang lain adalah dia berbuat curang, berbuat jahat kepada orang lain. Ini hati-hati nih. Jangan sampai ada orang yang merasa terluka, merasa tercurangi, merasa terzalimi, kemudian dia menuntut di hari akhir. Dia katakan, ya Allah, dia tidak adil, dia jahat, ya Allah. Dengan kekuasaannya dia berbuat semena-mena, tidak memberikan hak-haknya kepada saya, ya Allah. Dia rampas harta-harta saya, ya Allah. Hati-hati. Ini perbuatan zalim yang mengerikan kepada orang lain. Karena orang lain ini bisa menuntut di hari akhir, teman-teman sekalian.
atas perbuatan jahat kita, perbuatan zalim kita. Kita menyangka kita sudah berbuat baik, kita menyangka kita sudah punya pahala puasa, pahala mengaji. Tapi orang yang dizalimi ini, dalam hari ini kita bahas mengenai waris yang tidak dibagikan sesuai dengan haknya, dia bisa menuntut di hadapan Allah SWT atas kejahatan yang kita lakukan. Maka orang-orang beriman ini sangat takut ketika ada orang mengatakan engkau tidak adil, engkau zalim kepada saya tuntut engkau di hari akhir nanti. Ini mengerikan teman-teman sekalian, karena kita akan menjadi orang yang paling bangkrut. Rasul katakan orang paling bangkrut adalah siapa? Orang paling bangkrut adalah mereka menyangka sudah baik, sudah bawa pahala puasa, mengaji, sholat, tapi ternyata karena kezalimannya, karena kecurangan dia rampas seluruh harta hak orang-orang, maka dia mendapatkan keburukan di hari akhir, yaitu seluruh pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi, dosanya orang yang dizalimi diberikan kepadanya. Dan yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri ketika kita berbuat maksiat atau berbuat dosa. Jadi wahai para istri, jalankan hukum-hukum Allah, engkau mendapatkan 1/4 ketika engkau tidak punya anak. Kalau engkau punya anak, engkau mendapatkan 1/8 menurut An-Nisa ayat 12. Wallahu a'lam. Itu kalau istrinya satu, kalau Ustadz nikah lagi seandainya gitu ya kan, terus dia istri yang berikutnya dapat warisan juga kan? Dapat lah kalau saya meninggal. Ya Allah, ngarep banget saya mati ini orang. Bukan, saya cuma ngarep Ustadz nikah lagi. Kan warisan itu dibagikan ketika meninggal. Bisa apa? Rencana mau punya istri berapa? Iya, tambah lagi lah paling enggak. Satu aja belum, Satu aja belum. Kalau seandainya nikah kan dibagi waris juga kan? Dibagi kalau saya mati. Iya kan, cuma ngomong gitu doang. Udah Ya Allah, dibilangin. cuma ngomong gitu doang salah. Sensitif banget sih masalah warisan nih. Kalau itu sensitif. Karena Iya. kalau bertanya kepada orang yang masih hidup tentang warisan, seakan-akan diharapkan mati dia. Gitu. Ini kan bicara ilmu. Oh, iya, iya. Ini kan kita lanjut lagi seandainya Ya. nih ya kan. Terus bapaknya udah meninggal. Ya, meninggal bapaknya. Iya kan, meninggal bapaknya. Terus anak-anaknya bilang gini, udahlah tar aja lah bagi warisannya, kasihan mama sendiri, biar dia tinggal di situ dulu. Nanti aja kalau sampai dua-duanya udah nggak ada, baru kita bagi. Itu boleh nggak? Boleh nggak kalau seperti itu? Iya. Bagus. Jadi istri Karena muda ya. dapat dia nih. Izin Umar dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim Islam itu Indah yang membahas tentang warisan. Ketika warisan itu dibahas berarti alhamdulillah umur kita masih panjang. Amin. Kok bisa? Iya. Tanda-tanda datangnya kiamat ketika orang tidak peduli lagi ilmu warisan. Oh. Jadi karena salah satu tanda datangnya kiamat ketika ilmu waris itu hilang. Atau bisa jadi ada orang tidak menggunakan lagi ilmu waris. Atau tidak peduli dengan waris. Nah, ini bahayanya. Kalau tayangan tadi yang ikut dari awal, jadi tonton Islam Tindak sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir. Kalau kita lihat video tayangan di awal tadi, ya Allah, Masya Allah, ada orang sampai membunuh keluarganya untuk mendapatkan warisan. Padahal kalau hukum syariat Islam, siapa yang membunuh pewarisnya, maka dia tidak dapat warisan. Karena dialah memutus warisannya disebabkan dia bunuh pewarisnya. Jadi dia terputus jadi ahli waris. Nah, pertanyaan Mas Fadli, betul-betul ya? Betul-betul. Walaupun sebenarnya konsep dari kreatif sih, tapi cara bacanya itu. Jadi gimana? Kalau ada orang meninggal bapaknya, anaknya sepakat, jangan dulu dibagi. Kasihan mama. Ya betul sih. Ada pengalaman, ada orang dia bagi warisan. Pengalaman saya juga kayak gitu. Nggak usah dulu dibahas pengalamanmu. Pengalaman orang lain lah. Ya Yang deket Allah. dulu lah, nggak boleh yang jauh. Kenapa sih kalau yang baik-baik dirimu? Jadi ada orang, tapi ini dari sisi negatif ya. Iya. Dia bagi warisannya, misalkan rumahnya langsung dibagi 3. Jadi ibunya mau tinggal di mana? Nauzubillah. Ini kasihan, terpaksa ibunya pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Dia tidak tahu mau kemana lagi. Ya Allah. Jadi kalau ada pemikiran seperti ini, maka satu, sesuai kesepakatan tapi sudah dibagikan bagiannya. Cuma belum diambil, dibagikan saja bahagiannya. Dan ini betul-betul, makasih banyak sekarang banyak rumah fikih, rumah apakah, rumah... Jadi ada, lebih bagus konsultasi sama ahli agama, ulama-ulama fikih yang luar biasa. Karena memang ini harus ada berkompeten untuk membidangi ini. Karena kalau kami di pesantren, ini kalau bahas tentang pembagian waris, tentang warisan ilmu waris, aduh matematika lagi. Matematika aja agama pelajaran pesantren itu adalah warisan, kan menghitung. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan untuk disegerakan, meskipun, nah ini tadi sudah dibahas sama Ustaz Oki, meskipun memang ada bagian ibu, cuman kalau memang dikhawatirkan ibunya terbengkalai, maka boleh dibagikan tapi belum dikasih.
Yang penting sudah tahu. Karena harus tahu dulu berapa hartanya, kemudian berapa siapa yang akan dapat warisan. Jadi itu. Lalu sepakat pelaksanaannya. Dan ternyata anak-anaknya berkata, bagianku kasih aja ibu. Atau bagianku nanti aja ku ambil. Biar Allah ibu tinggal di rumah itu dulu lah. Nantilah kita bagi. Kasihan ibu kalau kita bagi sekarang itu waris. Kita memang ada hak di situ. Tapi ibu mau tinggal di mana kalau kita langsung jual? Nah, itulah pengalaman Mas Fadli. Sampai sekarang rumahnya ada laku-laku. Kemudian melaksanakan kebutuhan ayah. Masya Allah. Apanya? Kebutuhannya seperti apa keinginan ayah. Ya. Ada namanya wasiatnya. Wasiatnya, Masya Keinginannya Allah. mau melihat istrinya bahagia. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi rumah laku? Belum? Belum ada yang mau beli, boleh nanti saya pasarin di sini. Rumah ayah saya, iya, sekarang Rumah dipasarin, ayahnya rumah ayah. belum dibagiin karena ibunya masih hidup, bukan Iya. karena apa? Karena kalau di mana mau tinggal ibunya Iya, kasihan. kasihan lah. Iya, Jadi betul, sekarang ini udah nggak ada mama saya, baru mau dijual, tapi belum laku-laku juga. Nggak apa-apa lah, santai. Promosi. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Tunda. Kalau gitu kita masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kalau warisan berupa batu akik, apakah itu jadi syirik Ustazah? Coba kita lihat siapa di Ini. antara kita yang pakai batu akik. Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Ini Oh, tasbih. Ah, Ustaz Syam, Ustaz Syam. Bukan ini. Bukan batu Oh, akik ya? iya. Jadi itu kalau batu akik, kenapa batu akiknya dibilang syirik sih? Itu Ya, itu gimana? berarti jawabannya tergantung. Tergantung. Batu akik ini diyakini membawa kekuatan apa enggak gitu. Tapi memang batu akik ini menarik ya. Kita ingat beberapa tahun belakangan Ustadz Maulana kan sering dapat batu Wah, akik. banyak. Karena musim waktu itu. Iya, musim dan batu. itu harganya mahal-mahal. Mahal-mahal Itu banget. jadi Sekarang mau aset. dijual, ada yang mau beli. Itu kan aset dan punya nilai jual yang tinggi pada saat itu. Pada saat itu. Nggak tahu kalau sekarang. Sekarang ya. udah turun. Oh, udah turun. Tapi kan itu ada nilai jualnya lah. Jadi kalau dibilang syirik atau enggak itu tergantung. Kalau diyakini itu sebagai saya pakai ini ada sumber kekuatan, saya jadi kuat, saya jadi kebal terhadap sesuatu. Atau kalau pakai ini saya jadi sumber rezeki saya. Kalau nggak pakai saya jadi jatuh miskin dan susah dagang. Nah itu syirik. Itu yang tidak boleh kata dalam surah Luqman ayat 13. Ini pada ketawa semuanya pengguna batu akik semuanya. Ketawa. Waktu itu musim batu akik, Mas Berburu. Fadli tuh jalan, mampir lagi batu-batu apa aja. Masih ingat apa? Masa sih? Nih, ayo cepat tunggu dulu, masih ada batu di sini. Saya masih ingat. Balik lagi ya, ini karena batu akik kita ingat karena dulu batu akik lagi banyak Happening banget banget, dan happening kedua banget. orang ini pencinta batu akik sebenarnya. Jadi kalau dibilang syirik, kita lihat dulu dalam surah Luqman ayat 13 dikatakan ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku jangan menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang besar. Intinya, kalau diyakini itu punya kekuatan, kalau nggak pakai saya jadi bahaya, kalau nggak pakai saya jadi miskin, kalau nggak pakai saya jadi mendapat kerugian, itu syirik. Tapi kalau kita pakai dalam rangka memang itu adalah sebagai perhiasan yang tidak berlebih-lebihan, maka silakan saja. Atau kalaupun pada akhirnya mau diwariskan karena punya nilai jual yang tinggi, tidak ada kekuatan apapun ya teman-teman Iya. sekalian, maka itu bukan bagian dari syirik. Masya Allah. Kalau itu batu bacan satu gini, wow, tembus lagi di center semua udah jadi kristal. Lain kali saya Mahal bawa itu. ke rumahnya Haji Usen. Kenapa itu? Itu batu-batu akik diinjak-injak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, samarkan nama saya. Udah aman. Keluarga saya baru berduka seminggu yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kakak laki-laki saya meminta untuk warisan dibagikan atas kesepakatan bersama. Dan saat itu ibu saya setuju saja dan membagikan warisan atas kesepakatan bersama. Bagaimana hukumnya Ustadz jika membagikan warisan atas kesepakatan bersama antara ahli waris? Nah ini Ustadz Syam nih. Sebenarnya di sini pertanyaannya agak sedikit membingungkan. Kesepakatan bersama ini disesuaikan sama syariat Quran, syariat Islam atau tidak kan begitu? Mohon izin menjelaskannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi gurukum, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus menginginkan agar berbaktinya ini bukan hanya sebatas semasa orang tuanya hidup, tapi orang tuanya setelah meninggal dunia pun mereka masih berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk di antara berbaktinya seorang anak terhadap orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dia berbuat baik kepada orang-orang yang pernah dibaikin oleh orang tua yang telah meninggal dunia.
Contoh misalnya dia ingat dahulu ayahnya ketika orang tuanya masih hidup, dia berbuat baik kepada ibunya, maka setelah ayahnya pun meninggal dunia, ia meneruskan kebaikan daripada ayahnya. Maka termasuk contohnya mungkin yang ditanyakan oleh penanya, dahulu ayah kita sangat memuliakan ibu kita. Kalau kita bagi secara merata ini warisan daripada ayah, mungkin saja ayah akan bahagia. Dahulu ayah tidak pernah membedakan kita semua ini, tidak pernah membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah dulu ayah kalau membagi secara adil, kita semua bersaudara. Kalaupun ayah sudah meninggal dunia, mari kita bagi warisan ini secara adil saja. Semua dapat bagian dua, tidak peduli laki-laki 2 atau perempuan 1, tapi semuanya dibagi rata. Apakah boleh demikian? Maka subhanallah, sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harta itu kan kembali dulu kepada Allah. Jadi kalau ada orang sudah meninggal dunia, seorang laki-laki meninggal dunia, maka hartanya kemana? Tidak langsung ke anaknya, tapi kembali dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah Allah yang membagikan kepada ahli warisnya. Makanya sesuai dengan pembagian Allah, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Setelah tahu haknya, lalu mereka bersepakat mengatakan, kalau begini kayaknya kasihan adik kita yang perempuan. Saya ini alhamdulillah usaha saya lancar, berkata kakak laki-lakinya. Bagaimana kalau bagian saya yang 2 ini? Nggak apa-apalah, saya bagi setengah-setengah sama adik perempuan saya, biar kita sama-sama dapat 1/2. Maka bolehkah seperti itu? Maka boleh, selama telah dibagi secara syariat Islam. Mereka semua sudah tahu bahwa sebenarnya jatah saya 2, tapi saya sayang sama adik perempuan saya, biarlah setengahnya kasih kepada adik perempuan saya. Atau mungkin dia berkata, karena adik perempuan saya ini kasihan masih kuliah atau apa segala macam, biarlah jatah saya semuanya ini kasih aja saya semuanya kepada adik perempuan saya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan haknya tadi, namun dipindah alihkan kepada saudara perempuannya. Jadi bukan berarti dia melawan syariat, tapi dia sudah menerima secara syariat, namun melihat secara akhlak, oh, ternyata adik saya lebih membutuhkan, atau ternyata kakak perempuan saya lebih membutuhkan. Dia tidak punya suami, dia tidak menikah, maka dia boleh membagikannya secara rata, atau bahkan tidak mengambil jatahnya sama sekali. Dia berikan kepada saudari perempuannya, atau dia berikan kepada saudara laki-lakinya yang lebih membutuhkan. Maka tidak ada salahnya dalam Islam, selama di awal sudah dibagi secara syariat Islam, yaitu sesuai dengan pembagiannya. 1/8 bagi seorang istri, anak-anak mendapatkan berapa daripada hak-haknya, dibagi secara ilmu waris Islam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intisari daripada pembagian warisan ini supaya tidak terjadi kezaliman sebenarnya. Jadi kalau misalnya tujuannya, keutamaannya dia membagi warisan secara adil karena tidak mau ada kezaliman, maka justru itulah tujuan utama daripada pembagian warisan. Asal digarisbawahi semua sesuai dengan syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Ada contohnya. Iya. Apa tuh? Ustadz Maulana. Oh, iya. Ustadz Masya Maulana kan nggak Allah. ambil harta waris, Iya. diberikan kepada Tapi yang jelas saudara-saudaranya. buat tadi pertanyaan tadi ya, kalau udah dibagikan secara syariat selesai, Betul. Ya. nah nanti kakak-kakaknya kalau mau sedekah ke adik-adiknya silahkan. Betul. Karena Gitu aja. tak betul tadi kata Ustaz Sam, ada memang haknya, tapi ketahuilah ketika sudah dapat hak, maka penuhi tanggung jawab. Nggak usah marah-marah gitu dong. Kenapa? Saya kasih hajar juga nih begini nih. Saya jago nih main-main. Pertanyaannya, kenapa begini? Ada pertanyaan. Oh. Yang menyangkut dengan ini sebenarnya. Nah, Harus ini silat dia. dulu ya. Harus silat dulu ini lihat nih. Saya mau praktekin tadi. Ya, ada tadi saya udah praktekin. Ya. Dari jamaah dari harimau putih oke. Ustadz. Suka gitu juga harimau putih. Saya dapat warisan kebal. Saya dapat warisan kebal dari kakek saya. Ya. Oh, Kakek saya itu bisa debus Ustadz. Kalau Ya. nggak percaya lihat ya. Lihat saya, lihat YT saya YouTube. YouTube, Oh, YouTube. YouTube-nya. Sekalian subscribe katanya subscribe. Ya kalau mau gimana tuh masalah warisan itu? Harimau putih. Harimau putih. Ini Hari- kebal. Allah. Nanti aja kita bahas ya setelah yang satu ini. Jangan begitu Jamaah, dong. jamaah. Harus dijawab nih. Alhamdulillah. Jangan macem-macem nih.